Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 686-690, kata Zhou Xiaotian dengan marah. Dia mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Zhou. Bolehkah saya bertanya, siapa di kota Jinling yang berani menyentuhnya? Saat itu, keluarga Chu telah membuat kewalahan semua orang di Jinling. Anda harus tahu bahwa keluarga Chu hanyalah keluarga semu kerajaan. Dan keluarga Zhou adalah keluarga kerajaan yang sebenarnya. Siapa yang berani menyentuhnya setelah dia mengungkapkan identitasnya? Itu berarti mencari kematian. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan dipukuli. Ayolah. Tanpa diduga, kelompok orang ini sama seperti Leng Tuking. Mereka tidak peduli dan bergegas maju untuk memberikan Zhou Xiaotian pemukulan yang bagus. Pada akhirnya, semua anggota badan patah Zhou Xiaotian terbaring di tanah seperti anjing. Dia memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Sekelompok huligan memukuli tuan muda Zhou yang bermartabat. Ini adalah kebalikannya. Aku akan memberimu sedikit pelajaran. Ingat, ini Jinling, dan kalian penduduk asli asing tidak boleh menjadi liar. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Setelah semua orang selesai mengajar mereka, mereka pergi. Mereka diperintahkan untuk datang. Ada beberapa nama besar di belakangnya. Apakah Anda takut dengan keluarga Zhou? Sungguh konyol. Semuanya diatur secara alami oleh Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin, lingkaran bawah tanah di Jinling, berada di bawah kendali Fu Changlong, pemimpin Nan Hongmen. Semua gangster tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan alam dan akal, dan memiliki pekerjaan yang sah. Setelah Ye Junlin memberi perintah, Fu Changlong mengirim seseorang. Dia memotong anggota tubuh Zhou Xiaotian, yang merupakan hukuman kecil. Kalau tidak, dia harus tinggal di Jinling, dini hari berikutnya. Di depan gerbang Huahai Atberg Manor, Zhou Xiaotian, Zhou Yuan dan anggota keluarga Zhou lainnya dengan anggota tubuh patah ditempatkan dengan rapi di depan pintu. Semua orang tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa mengeluarkan suara pelan yang menyakitkan. Apa? Ketika Zhou Dongfang membawa sekelompok orang keluar untuk melihat pemandangan ini, dia kagum. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mematahkan anggota tubuh anakku? Zhou Dongfang meraung marah dengan wajah hitam. Yang lain juga sangat marah. Ini bukan hanya masalah pemukulan, tapi juga masalah wajah keluarga Zhou. Masih terluka di Jinling kecil ini membuat keluarga Zhou kehilangan muka. Tidak mungkin mendapatkan pijakan di Huahai. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang dari Jinling. Zhou Xiaotian tergagap, membenamkan kepalanya ke tanah, tidak berani menatap keluarga Zhou. Rasa malu dan sakit bercampur, Zhou Xiaotian menitikkan air mata kesakitan. Kali ini dia kehilangan masa dewasanya, tidak bisa menghadapi keluarga. Anggota tubuhnya patah di kota kecil seperti Jinling adalah hal yang memalukan seumur hidup baginya. Para gangster di lingkaran bawah tanah Jinling menyalahkan kami karena tidak mengikuti aturan dan mengacau di wilayah mereka, jadi mereka menyingkirkan kami. Zhou Yuan juga menangis. Apa, kamu dipukuli seperti ini oleh sekelompok gangster? Ekspresi Zhou Dongfang tidak percaya. Jika kabar ini tersiar, di manakah wajah lamanya akan ditaruh? Apakah keluarga Zhou masih akan berkumpul di Huahai? Apakah kamu tidak menyebutkan identitasmu? Zhou Dongfang bertanya dengan getir. Keluarga Zhou semuanya sampah, aku menyebutkannya. Dan karena itulah anggota tubuhku patah. Setelah berbicara, Zhou Xiaotian menangis pelan. Sial, itu melawan mereka, Zhou Dongfang berkata dengan marah. Beberapa gangster di kota Jinling berani memprovokasi keluarga Zhou dari keluarga kerajaan. Saya sangat tidak sabar, ayah. Salahkan Ye Junlin atas segalanya. Dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan pamanku. Jadi dia harus dijemput oleh kerabatmu, Zhou Xiaotian. Menyalahkan segalanya pada Ye Junlin. Tampaknya meskipun pemukulan itu tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Tapi dia menyalahkan semuanya pada Ye Junlin. Apakah ini tidak masuk akal? Anda ingin saya menjemputnya secara langsung?
Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda serius? Zhou Dongfang meraung, yang lain juga sangat marah. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai figur, Anda jenius? Tetapi Anda hanya pecundang, benar, biarkan kakek pergi dan undang dia secara pribadi. Tak seorang pun di seluruh provinsi Jiangnan yang seperti itu, memenuhi syarat. Saya lihat, Ye Junlin sama seperti orang tuanya, mereka semua sampah. Meskipun keluarga Zhou sangat marah, pengurus rumah tangga berkata, "Hei, kami harus menanggung apapun yang terjadi. Bagaimanapun, kami masih membutuhkannya, benar kan? Hei, cepat tangkap anak ini kembali." Aku marah saat melihatnya memamerkan kesaktiannya. Iya, kakek, cepatlah, tinggal 5 hari lagi sebelum batas waktu yang diberikan oleh Panglima Perang Sang Kun. Jika kamu tidak cepat-cepat, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Sang. Kondisi apa yang akan dibuat Kun lagi. Semua orang berkata satu demi satu. Mata Zhou Dongfang memancarkan 2 sinar dingin. Oke, saya pasti akan menangkap anak ini. Selain itu, saya ingin semua orang di lingkaran bawah tanah Jinling mati, tidak. Kakek, bisakah Ye Junlin melakukan apa yang terjadi pada paman? Paman kirim pembunuh untuk berurusan dengan istrinya, wajar jika dia melawan. Pada saat ini, Zhou Qianlong, generasi ketiga dari keluarga Zhou yang terbaik, mengajukan pertanyaan. Menurutnya, semua itu dilakukan oleh Ye Junlin. Semua orang memikirkannya, itu sangat mungkin. Kalau tidak, semuanya terlalu kebetulan. Apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan atau latar belakang? Bahkan Zhou Dongfang pun ragu. Apakah anak ini punya sesuatu untuk diandalkan? Itu sebabnya dia menutup mata terhadap undangan keluarga Zhou. Kata seseorang, jika dia benar-benar mampu, itu akan sangat buruk. Pada saat ini, Zhou Dongfang menerima telepon. Itu adalah Fu Changlong, pemimpin Nan Hongmen, yang menelepon. Fu Tua, saran apa yang kamu punya? Sikap Zhou Dongfang segera berubah besar. Meskipun keluarga Zhou adalah keluarga kerajaan, mereka masih tertinggal di depan Fu Changlong, yang sangat berpengaruh di selatan. Saya baru saja mendengar bahwa anggota tubuh putra Anda patah ketika dia menyebabkan masalah di wilayah saya. Kata Fu Changlong, "Hah, Jinling adalah tempat lamamu." Zhou Dongfang terkejut. Benar, saya bertanggung jawab atas Jinling sekarang, di wilayah saya. Anda diam-diam menggunakan pembunuh untuk menimbulkan masalah, melanggar aturan, dan memotong anggota tubuh putra Anda. Apakah Anda keberatan? Fu Changlong berkata dengan tatapan agung. Tidak Tuan Fu, saya minta maaf atas nama Kuanzi. Zhou Dongfang berkata dengan kaget. Faktanya, dia sedikit bersemangat. Karena kejadian ini menegaskan bahwa cedera Zhou Xiaotian tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Ye Junlin tetaplah orang biasa, sampah, yang ditampilkan dalam informasi. Hal ini membuatnya merasa nyaman. Oke, biarkan saja masalah ini, bagaimanapun juga, keluarga Zhou Anda adalah keluarga kerajaan. Mengapa Anda tidak memahami aturan ini? Saya tidak tahu wilayah siapa itu, Fu Changlong berkata dengan marah. Tuan Fu mengerti, ini semua salah keluarga Zhou. Segera, Zhou Dongfang mengganti topik pembicaraan dan berkata, tetapi, Tuan Fu, selanjutnya keluarga Zhou harus melakukan sesuatu di Jinling, saya harap ini nyaman bagi Anda. Keluarga Zhoumu masih ingin melakukan sesuatu di wilayah Jinling, ada apa? Fu Changlong bertanya, dia benar-benar tidak mengetahui keterikatan antara Ye Junlin dan keluarga Zhou. Lagi pula, dia tidak berani bertanya. Zhou Dongfang tersenyum, omong-omong, saya tidak takut dengan lelucon Tuan Fu. Saya memiliki cucu yang tidak berbakti di Jinling, dan saya akan menculiknya kembali. Siapa namanya? Fu Changlong bertanya. Ini Ye Junlin. Zhou Dongfang menjawab dengan jujur. Lancang, Zhou Dongfang hampir membuang ponselnya sambil tiba-tiba mengaum. Apa yang terjadi? Ketika Ye Junlin disebutkan, apa yang terjadi dengan Fu Changlong? Mungkinkah Ye Junlin memiliki semacam tabu? Fu Changlong di seberang sangat marah. Ye Junlin memerintahkan dia mengirim seseorang untuk memukuli seseorang tadi malam, dan dia melakukannya. Baru hari ini saya mengetahui bahwa itu adalah Zhou Xiaotian. Meskipun Nan Hongmen layak menjadi keluarga Zhou dari keluarga kerajaan,
mereka tetap harus menyapa. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa Zhou Dongfang adalah kakek Ye Junlin. Fu, ada apa, Tuan Fu? Zhou Dongfang bertanya dengan gemetar. Oke, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu datang ke Jinling. Namun, saya ingin menyarankan kamu bahwa yang terbaik adalah tidak datang ke kota Jinling sekarang, karena kamu mungkin kehilangan nyawamu. Fu Changlong tidak berani untuk terlibat dalam masalah ini. Tidak peduli bagaimana hubungannya, itu semua keluarga. Zhou Dongfang merasa sangat aneh. Mengapa kota Jinling begitu menakutkan? Apakah mudah kehilangan nyawa? Dan apa yang terjadi dengan gejolak emosi Fu Changlong di hadapannya? Apa yang terjadi pada ayah, kakek, semua orang memandangnya. Sekarang jelas bahwa cedera Xiao Tian dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Itu dilakukan oleh Nan Hongmen, dan Jinling adalah wilayah mereka. Zhou Dongfang menjelaskan, oh, jadi begitu, tidak heran bahkan keluarga Zhou pun tidak memperhatikannya. Itu artinya Ye Junlin hanya sia-sia, semua orang merasa lega. Saya telah menyapa Fu Changlong, keluarga Zhou kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan di Jinling. Namun, dia menyarankan saya untuk tidak pergi ke Jinling. Pasti ada masalah besar di sini. Kami hanya perlu tetap bersikap rendah hati, Zhou Dongfang memberitahunya. Jalan. Kami mengerti. Selanjutnya, Zhou Dongfang secara pribadi memimpin tim ke Jinling. Batas waktu semakin dekat, dan 1/4 jam tidak dapat ditunda. Ngomong-ngomong, bawa Nanian bersamamu. Setelah berurusan dengan Ye Junlin, kirim mereka berdua ke Asia Tenggara bersama-sama. Perintah Zhou Dongfang. Tak lama kemudian, muncullah seorang gadis berpenampilan manis dengan balutan gaun. Dia adalah Zhou Nanian, itu adalah putri anggota keluarga Zhou yang dipilih untuk dikirim ke Panglima Perang Sang Kun. Orang tua Zhou Nanian tahu bahwa Zhou Nanian akan mati, dihancurkan, dan disiksa. Keduanya menangis begitu keras sehingga mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan atau kekuatan, sehingga mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Zhou Nanian adalah yang terbaik di antara generasi muda wanita di keluarga Zhou. Dia bisa berbicara 17 bahasa dan memiliki gelar master dari 6 universitas. Dia unggul dalam segala aspek. Tapi dia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak akan berdebat tentang apapun. Kali ini, ketika memilih anggota perempuan dari garis langsung untuk menderita, dia dipilih oleh semua orang. Demi keuntungan, yang lain berkolusi dan memilihnya keluar. Zhou Nanian tetap tenang. Tanpa rasa takut, dia melirik orang tuanya dan berkata, "Ayah dan ibu, demi keluarga, saya bersedia." Di sisi lain, Ye Junlin membawa Li Ziran ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Untungnya, setelah beberapa konseling dari psikiater, Li Ziran baik-baik saja. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir," Li Ziran tersenyum. Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Junlin benar-benar tidak bisa melakukannya, jadi kamu kembalilah. Lagi pula, dia adalah kakekmu. Di mana nenek, paman, bibimu? Kurasa mereka sangat merindukanmu, dan sangat ingin kamu kembali kepada mereka." Li Ziran berbicara dari sudut pandang kasih sayang keluarga. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Dia sudah cukup banyak melihat keluarga Zhou. "Kembali? Mustahil, Junlin. Kenapa kamu tertawa? Izinkan aku bertanya. Apa yang akan kamu lakukan jika orang tua kandungmu muncul di hadapanmu suatu hari nanti?" Li Ziran tiba-tiba mengajukan pertanyaan, yang menghentikan Ye Junlin. Dia tidak memiliki konsep orang tua. Secara khusus, ayah dan ibu angkatnya memperlakukannya seperti orang luar dan tidak pernah memberinya kehangatan apapun. Namun setelah mendengar tentang orang tua dan keluargaku baru-baru ini, aku sedikit tersentuh. Meski dia tidak mau mengakuinya, aku juga tidak tahu. Jawab Ye Junlin, "Kamu harus mendengarkan aku dan kembali dan melihat bagaimanapun, mereka adalah saudaramu." Li Ziran berkata sambil tersenyum, "Mungkin mereka ada di sini tanpa aku pergi." Ye Junlin tahu bahwa hanya ada beberapa hari tersisa sebelum batas waktu yang diberikan oleh Panglima Perang Sang Kun. Keluarga Zhou pasti cemas seperti semut di panci panas. Anda akan datang menemukannya sendiri. Tetapi bagi Li Ziran, itu berarti sesuatu yang lain.
Dia terkejut dan berkata, "Mungkinkah kakekmu datang menjemputmu secara langsung? Dia terlalu baik padamu, kan? Tuan dari keluarga sebesar itu datang untuk menjemput kamu datang sendiri. Ini sangat tulus, benar?" Li Ziran merasa bahwa Zhou Dongfang mencintai cucunya dan datang menjemputnya secara pribadi. Dia sangat iri. Sore harinya, Zhou Dongfang dan rombongan tiba di Jinling. Mempertimbangkan instruksi Fu Changlong, Zhou Dongfang tidak terlalu menonjolkan diri dan tetap tinggal di Villa Jinling Wuhu dengan hati-hati. "Oke, saya sudah tiba di Jinling. Bawa dia ke hotel untuk menemui saya dan biarkan saya menemukannya secara langsung. Tidak mungkin, bagaimanapun juga, saya, Zhou Dongfang, juga jurumudi keluarga kerajaan." Zhou Dongfang mulai pamer. "Tidak, Nanyan lari." Pada saat ini, seseorang berteriak. "Apa, Nanyan melarikan diri? Apa pendapatmu tentang dia?" Zhou Dongfang berkata dengan marah, "Cepat carikan seseorang untukku. Jika orang ini hilang, itu akan merepotkan. Semua pria dan wanita telah pergi." Keluarga Zhou mulai mencari Zhou Nanyan di perusahaan. "Kakak Ye mencarimu lagi," panggil Wu Shen. "Apakah dia seorang lelaki tua?" "Tidak. Dia seorang gadis, seorang wanita cantik, hampir seperti Tuan Li." Kata-kata Wu Shen membuat Ye Junlin sangat penasaran. Gadis itu datang untuk menemukan dirinya sendiri. Ketika dia sampai di aula, dia melihat seorang gadis aneh. Gadis itu pendiam dan manis, dan dia memiliki temperamen seorang wanita. "Kamu mencariku?" Ye Junlin bertanya. "Kamu adalah saudara Junlin?" Zhou Nanyan bertanya dengan heran. "Ya, ini aku kan. Aku Zhou Nanyan, adikmu. Kakak Junlin, larilah, kakek dan paman membawamu kembali ke keluarga. Itu konspirasi, mereka ingin mengkambing hitamkanmu dan masuk penjara. Benar, jika kamu masuk penjara, kamu akan mati." Zhou Nanyan berkata dengan cemas. Ini membuat Ye Junlin tercengang. Seseorang dari keluarga Zhou datang untuk memberitahunya bahwa dia dalam bahaya. Ini memberinya arus hangat di hatinya. Kecuali saudara-saudaranya di tentara dan Li Ziran, tidak ada yang peduli padanya. Zhou Nanyan melanjutkan, menceritakan semuanya pada Ye Junlin. "Saudara Junlin, cepat lari. Jika kamu terlambat, itu akan terlambat." Desak Zhou Nanyan. Dia baik hati dan tidak ingin Ye Junlin disalahkan. Jadi dia datang ke sini untuk memberitahunya. "Apakah kamu yang satu lagi?" Ye Junlin bertanya. "Ya." Zhou Nanyan menundukkan kepalanya. "Oke. Sekarang aku di sini, tidak ada yang bisa membiarkanmu masuk penjara." Kata Ye Junlin, "Katakan saja pada Zhou Nanyan, dan dia akan melindungi gadis ini." "Ah, saudara Junlin, tolong berhenti bercanda. Saya terpilih, tidak ada yang bisa saya lakukan." Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba berlari. "Zhou Nanyan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mencari Ye Junlin? Apakah kamu sudah menceritakan semuanya padanya?" Pria yang memimpin mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah Zhou Nanyan. Zhou Nanyan sangat ketakutan hingga dia menutup matanya. Namun tamparan itu tidak pernah jatuh, karena Ye Junlin meraih pergelangan tangan pria itu. Keluar dari sini," Zhou Wei berkata dengan marah, mencoba melepaskan diri, tetapi tangan Ye Junlin tersangkut seperti catok. "Ingin memukul seseorang?" Ye Junlin bertanya. "Apa hubungannya denganmu saat aku mengalahkan keluarga Zhou?" tegur Zhou Wei. Aduh, saat berikutnya, Zhou Wei berteriak kesakitan. Seluruh pergelangan tangannya sakit dan dia perlahan jatuh berlutut. Semua orang bahkan bisa mendengar suara pergelangan tangan patah. Zhou Nanyan tidak tahan lagi, dan buru-buru berkata, "Saudara Junlin, tolong lepaskan dia." Ye Junlin lalu melepaskannya. Zhou Wei terengah-engah. Segera, sejumlah besar anggota keluarga Zhou berkumpul. Zhou Nanyan tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. "Zhou Nanyan, kamu benar-benar pengkhianat, kamu benar-benar mengatakan ini padanya. Kamu adalah aib bagi keluarga Zhou, semua orang menghina." Sangat marah, awalnya, Ye Junlin bahkan tidak bisa membodohinya kembali. "Katakan padanya sekarang, bisakah kamu kembali?"
Semua orang ingin merokok Zhou Nan sampai mati. Zhou Nanyan menangis terseduh-seduh karena hinaan dari keluarga Zhou. Cepat kembali ke sini, kenapa kamu berdiri di samping orang luar? Teriak Zhou Wei. Zhou Nanyan tanpa sadar ingin pergi, tapi Ye Junlin menghentikannya. Jika kamu memanggilku saudara laki-laki, maka aku akan memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku, dan tidak ada yang bisa mengganggumu. Kata Ye Junlin dingin, atas namamu, haha. Zhou Wei dan yang lainnya tertawa. Seorang pecundang yang telah berkeliaran selama hampir 30 tahun masih ingin bertarung melawan keluarga kerajaan Zhou. Bukankah ini aneh? Zhou Nanyan, izinkan saya mengingatkan Anda telah membuat kesalahan besar. Apakah Anda masih berdiri di samping orang luar? Apakah Anda mengkhianati keluarga? Setiap kali keluarga Zhou mengatakan sesuatu, tubuh Zhou Nanyan hanya gemetar. Aku tidak mengkhianati keluarga. Aku tidak. Zhou Nanyan sudah menangis. Keluarga besar seperti ini menanamkan kehormatan dan aib keluarga sejak usia dini, dan banyak orang lebih menghargai kehormatan dan aib keluarga daripada nyawanya sendiri. Inilah yang terjadi pada Zhou Nanyan. Mengkhianati keluarga saja sudah membuatnya cemas. Kalau begitu kenapa kamu tidak datang ke sini? Zhou Wei berkata dengan dingin. Zhou Nanyan menatap Ye Junlin dengan memohon, lalu berlari ke sisi yang berlawanan. Ye Junlin menatap keluarga Zhou dan berkata dengan dingin, Saudari Nanyan, aku, Ye Junlin, akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Tampilan yang menakutkan, semua orang memandang Ye Junlin dan merasakan sedikit ketakutan. Zhou Wei mengumpulkan keberanian dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Zhou Nanyan adalah anggota keluarga Zhou saya. Ini urusan keluarga Zhou saya. Bisakah kamu mengurusnya? Ya, kamu tidak bisa juga, karena kamu sudah tahu kebenaran dari masalah ini, maka aku akan memberitahumu, orang sepertimu tidak layak memasuki keluarga Zhou. Kami memintamu untuk kembali hanya untuk membiarkanmu menderita. Ye Junlin tersenyum, kalian benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu malu. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kalian tidak bisa melarikan diri, nasib kalian akan dikirim ke Panglima Perang di Asia Tenggara untuk disiksa. Hahaha. Aku berani meminta kakek untuk mengundangmu. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ye Junlin tersenyum. Aku tidak akan lari. Aku akan menunggumu menangkapku, itu terlalu sombong. Tunggu saja, keluarga Zhou pergi dengan marah. Bersambung.